Jenis-jenis komputer terbagi atas menjadi 5 bagian. Yang pertama, jenis komputer berdasarkan data yang diolah. Yang kedua, jenis komputer berdasarkan prosesornya. Yang ketiga, jenis komputer berdasarkan bentuk fisiknya. Yang keempat, jenis komputer berdasarkan penggunaannya. Yang kelima, jenis komputer berdasarkan skala kemampuannya. Baik, kita bahas dulu yang pertama. Jenis komputer berdasarkan data yang diolah. Contohnya itu ada namanya komputer analog. Komputer analog yaitu komputer yang fungsinya untuk menerima sinyal analog. Digunakan untuk melakukan pengecekan untuk data yang tidak berbentuk angka. Karena data yang didapatkan adalah data yang bersifat gelombang. Biasanya digunakan untuk mempresentasikan keadaan. Contohnya, pengecekan suhu, menghitung aliran BBM pada SPBU, timbangan berat badan, jam, menghitung waktu, dan sebagainya. Yang kedua, ada komputer digital. Komputer yang sering kita pakai untuk aktivitas sehari-hari. CPU Central Processing Unit adalah inti dari elemen komputer digital. Bentuknya chip kecil dan terdiri dari transistor yang begitu banyak. Contohnya, ada desktop, laptop, notebook, mikrokomputer, server, komputer tablet. Yang ketiga, jenis komputer berdasarkan data yang diolah, contohnya itu ada komputer hybrid. Komputer yang memiliki kemampuan dari komputer analog dan komputer digital diperuntukkan untuk pengolahan data yang sifatnya baik kuantitatif maupun kualitatif. Digunakan untuk aplikasi khusus yang biasanya dipakai pada robot-robot yang dipakai sebagai pekerja pada pabrik, serta digunakan oleh berbagai rumah sakit yang digunakan untuk memeriksa keadaan tubuh pasien, yang pada akhirnya komputer bisa mengeluarkan berbagai analisa yang disajikan dalam bentuk gambar, grafik, ataupun tulisan. Sekarang kita akan bahas jenis komputer berdasarkan prosesornya. Yang pertama ada yang disebut dengan mikrokomputer. Kelas komputer yang menggunakan mikroprosesor sebagai CPU utamanya. Mikroprosesor sebuah IC yang digunakan sebagai otak atau pengolah utama dalam sebuah sistem komputer. Dikenal sebagai personal komputer atau PC, home komputer atau small business komputer, contohnya desktop dan laptop. Yang kedua, ada yang disebut dengan mini komputer. Kelas komputer multi-user yang dalam spektrum komputasi berada di posisi menengah di bawah kelas komputer mainframe dan sistem komputer single user seperti komputer pribadi. Istilah mini komputer sudah dianggap kuno dan diganti dengan istilah stasiun kerja atau workstation dalam dunia Sun Microsystem. Contohnya, workstation itu bisa kalian lihat gambar di bawah sini. Nah, ini biasanya diterapkan di perkantoran. Sekarang kita akan bahas jenis komputer berdasarkan prosesornya. Nah, contohnya itu yang lain ada namanya mainframe. Mengacu kepada kelas tinggi dari komputer yang terdiri dari komputer-komputer yang mampu melakukan banyak tugas komputasi yang rumit dalam waktu yang singkat. Umumnya digunakan oleh banyak pengguna yang terkoneksi dengan menggunakan terminal. Memiliki kekuatan pemrosesan paling kuat dinamakan superkomputer. Mampu melakukan banyak komputasi yang rumit yang memerlukan waktu lama dan umumnya digunakan dalam riset para ilmuwan. Untuk pemrosesan data perusahaan atau keperluan militer. Sekarang yang kita bahas yang keempat, ada yang disebut dengan superkomputer. Komputer yang memimpin di dunia dalam kapasitas proses, terutama kecepatan perhitungan atau penghitungan. Superkomputer diperkenalkan pada tahun 1960-an, didesain oleh Seymour Cray di Control Data Corporation dalam kurung CDC, memimpin di pasaran pada tahun 1970-an sampai Cray berhenti untuk membentuk perusahaan sendiri, yaitu Cray Research. Cray Research mengambil pasaran superkomputer dengan desainnya dalam keseluruhan menjadi pemimpin superkomputer selama 25 tahun, yaitu mulai tahun 1965 sampai 1990. Contohnya sendiri untuk superkomputernya itu ada IBM Roadrunner.
Sekarang kita akan bahas jenis komputer berdasarkan bentuk fisiknya. Nah, contohnya itu yang pertama ada disebut dengan komputer desktop. Ukuran fisiknya lumayan kecil, biasanya cocok diletakkan di atas meja. Bahkan sekarang dikembangkan bentuk komputer desktop yang semakin tipis yang dikenal dengan bentuk desktop slim. Bentuk desktop ini biasanya dilengkapi dengan banyak ruang yang disebut expansion slot sebagai tempat untuk card tambahan. Contohnya komputer desktop itu bisa kalian lihat di sini. Ya, ini. Selanjutnya, jenis komputer berdasarkan bentuk fisiknya. Contoh yang kedua adalah komputer tower. Ukuran fisik relatif lebih besar dibanding dengan komputer jenis desktop. Cocok untuk diletakkan di samping atau di atas meja. Memiliki ruang untuk expansion slot lebih banyak. Yang ketiga, ada disebut dengan komputer laptop. Komputer dengan ukuran fisik yang dapat dipangku, ukurannya lebih kecil dari komputer portable, semua komponennya dibuat menyatu. Sekarang yang kita bahas selanjutnya, komputer portable. Ukuran fisiknya sedikit lebih kecil dari komputer desktop dan tower. Seluruh bagian-bagiannya dijadikan satu agar mudah dibawa kemana-mana. Jenis komputer ini diciptakan untuk orang yang sering bekerja berpindah-pindah atau di lapangan. Secara bebas, portable artinya mudah dibawa-bawa. Nah, contohnya komputernya itu bisa kalian lihat di gambar samping ini. Sekarang kita bahas jenis komputer berdasarkan bentuk fisiknya. Contoh yang kelima yaitu ada komputer notebook. Sesuai dengan jenis ukuran fisik komputer ini sebesar notebook ya. Bentuk dan ukurannya hampir sama dengan komputer laptop. Yang keenam, komputer sub notebook. Hanya sebesar kertas kuarto, tebal kira-kira 5 cm dan masih terus dikembangkan untuk mengecilkan ukurannya. Sekarang kita bahas jenis komputer berdasarkan bentuk fisiknya. Contoh yang ketujuh yaitu komputer palm top. Komputer ini dibuat untuk bisa digenggam. Bila dibandingkan dengan ukuran kaset kira-kira sebesar kaset video beta, arus listriknya didapat lewat baterai. Nah, untuk komputer ini jenis lama ya. Komputer ini bisa kalian lihat contohnya di bawah ini. Kebanyakan sekarang orang menggunakan smartphone. Komputer berdasarkan penggunaannya. Nah, contohnya itu yang pertama ada komputer untuk tujuan umum atau general purpose komputer. Nah, jadi komputer untuk tujuan umum adalah komputer yang digunakan secara umum. Komputer yang biasa kita temukan atau yang biasa kita gunakan sehari-hari. Misalnya, komputer yang digunakan untuk mengetik, mengolah data, perhitungan, mengolah data grafis, mengolah database, dan lain sebagainya. Contoh dari komputer ini adalah PC dan laptop. Kemudian komputer berdasarkan penggunaannya ada yang disebut komputer dengan tujuan khusus atau special purpose komputer. Komputer ini digunakan secara khusus dan mempunyai satu fungsi saja. Komputer tersebut tidak digunakan untuk pekerjaan yang biasa. Contohnya adalah komputer server, PC router, atau terminal dumb. Nah, bisa kalian lihat contohnya di bawah sini. Kemudian kita bahas berikutnya komputer berdasarkan skala kemampuannya. Contohnya yang pertama ada disebut small scale komputer. Komputer skala kecil merupakan komputer yang memiliki kemampuan proses dalam jumlah kecil. Komputer yang termasuk ke dalam kategori ini adalah komputer desktop atau komputer pribadi yang umumnya digunakan oleh satu orang pada satu saat. Yang kedua, medium scale komputer. Komputer untuk skala menengah. Komputer yang termasuk ke dalam kategori ini adalah komputer mini yang biasanya melayani penggunaannya pada dalam terminal. Yang ketiga, ada disebut large scale komputer atau komputer untuk skala besar. Komputer yang termasuk ke dalam kategori ini adalah komputer mainframe. Pada mesin tersebut dapat diakses beramai-ramai dan sudah dilengkapi dengan perangkat dan software yang lengkap.
Penggunaannya pun adalah untuk pengolahan perhitungan dengan kemampuan yang cukup rumit untuk diselesaikan oleh komputer medium dan small.